Lo mending di sini, karena tempat lo emang di sini. Bye. Sisil, tolong buka pintunya. Aku takut gelap, Sisil, tolong buka pintunya, Sisil. Selamat tidur di dalam gudang. Sisil, jangan pergi. Buka pintunya, Sisil. Sisil, buka pintunya. Suara siapa? Siapapun, tolong bukain pintunya. Ada orang di dalam? Ada, aku ada di dalam, tolong buka pintunya. Pintunya dikunci dari luar. Sebentar ya, gue minta kunci ke guru dulu ya. Enggak, jangan tinggalin aku takut sendirian di sini. Ya udah, lo mundur biar pintunya gue dobrak. Aduh. Ya. Makasih. Dibully lagi. Mau sampai kapan lo dibully terus? Gak ada orang yang mau dibully. Ya emang lo gak bisa ngelawan? Emang buat apa aku ngelapor? Kalau aku ngelapor ujung-ujungnya aku yang disalahin kayak sebelum-sebelumnya. Ya udah keluar, udah sore ini. Sekali lagi makasih banyak ya Chris. Percuma aku ngelapor kalau nantinya malah aku yang disalahin. Semua orang bilang kalau mereka cuma bercanda, tapi nggak ada yang mikirin mental aku yang dibully setiap hari. Hah? Gelang siapa ini? Cantik banget. Wow, pas di tangan aku. Udah mau hujan aja. Nenek pasti udah nungguin aku pulang. Kok gelang nggak bisa dilepas sih? Ya udahlah, aku bawa pulang aja. Besok aku bakal balikin lagi ke sini. Aku juga pengen kayak mereka, punya banyak uang, semua masalah mereka bisa diselesaikan pakai uang, punya rumah mewah, nikmatin masa muda udah kayak yang lainnya. Kenapa aku nggak seberuntung mereka? Suara apa sih itu? Nona, waktunya Nona bangun. Bahkan di mimpi pun orang-orang ngatur aku mulu. Kalau nggak bangun nanti Nona terlambat, Non. Iya. Bibi siapa? Saya sudah menyiapkan air hangat untuk Nona di kamar mandi. Dan sekarang saya mau menyiapkan Nona sarapan dulu. Iya. Permisi, Non. Ini lagi di mana? Aku di kamar siapa? Perasaan tadi aku nggak tidur di kamar ini deh. Ini rumah siapa? Megah banget. Atau jangan-jangan ada orang kaya yang ngangkat aku jadi anaknya? Selamat pagi Nona, sarapannya sudah siap. Bi, ini rumah siapa? Nona ini bercanda. Ini rumah Nona, rumah saya. Aku aja nggak berani Bi buat mimpi punya rumah segede ini. Mari sarapan Nona. Bahkan banyak pelayan di rumah ini. Atau jangan-jangan aku jadi kaya hanya dalam satu malam. Tadi itu aku mimpi gak sih? Masa tiba-tiba aku punya rumah yang gede banget, mewah, terus pelayan aku banyak, dan aku diantarnya pakai mobil pribadi. Biasanya juga pakai supir angkot. Dewi, kok tumben kamu datangnya terlambat? Iya, tadi ada sedikit masalah di rumah. Ini rame-rame pada ngomongin apa sih? Kamu tahu kan Sisil, yang sering ngebully kita itu? Iya, jadi orang tuanya bangkrut, dan sekarang dia lagi nangis-nangis tuh di kelas. Bangkrut? Tiba-tiba banget? Iya, bahkan awalnya mereka baik-baik aja. Tapi pas pagi harinya, mereka tiba-tiba bangun di rumah yang udah jelek gitu. Dan padahal mereka nggak ada bangkrut-bangkrutnya tuh. Tapi nyatanya pas pagi hari itu, mereka tiba-tiba aja bangkrut gitu kata orang tuanya. Emang ada ya orang yang bangkrut dalam satu malam? Ya makanya itu, semua juga pada heran. Tapi Santi, kamu percaya nggak kalau ada orang yang bisa kaya hanya dalam satu malam? Kayaknya lebih masuk akal bangkrut dalam satu malam deh daripada kaya dalam satu malam. Soalnya kalau bangkrut kan bisa aja ada masalah kan, makanya bangkrut. Iya sih. Katanya tadi kamu mau ngajak aku ke rumah kamu. Udah sampai. Kenapa kita berhentinya di rumah Sisil? Rumah Sisil? Ya ini rumah Sisil. Dari mana kamu tahu? Ya dulu aku pernah ngerjain tugas kelompok di rumah Sisil. Walaupun itu udah lama banget, tapi aku masih ingat lah. Emang kenapa sih Dewi? Kamu nggak tahu di rumahnya Sisil, tapi malah bawa aku ke sini. Tapi ini rumah aku sekarang, Sang. Hah? Apa? Kamu kaya dalam satu malam? Aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba aku bangun udah langsung di kamar ini aja. Kok ceritanya sama kayak Sisil ya? Jangan-jangan Sisil bangunnya di kamar aku, terus aku bangunnya di kamar dia. Tapi kok bisa kalian tukeran nasib gitu? Mungkin gak sih kalau sebenarnya aku bisa merubah takdir?
Wow, keren dong kalau misalnya beneran bisa kayak gitu. Kamu bisa minta apa aja dong. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Coba kamu ingat-ingat lagi, apa yang kamu lakuin sampai akhirnya kamu bisa kayak Raya kayak sekarang ini. Tapi aku kasihan sama Sisil, dia pasti sedih banget. Kamu mah nggak usah kasihan sama orang kayak dia. Dia mah emang udah seharusnya dapat pelajaran. Gimana kalau aku merubah takdir kamu juga? Maksudnya, kamu mau merubah aku jadi kaya juga? Iya, aku mau banget. Aku coba ya. Santi berubah jadi kaya Raya. Gak ada apa-apa, kamu tetap berubah aja. Iya, ada yang berubah nih. Tapi aku ingat kemarin sebelum tidur aku buat permohonan biar aku bisa jadi kaya Raya. Gimana kalau nanti sebelum tidur aku buat permohonan itu lagi? Ya udah, kamu coba aja. Semoga bisa ya. Berarti kalau nanti kamu jadi kaya, ada orang yang mendadak jadi miskin dong. Kayak aku sama Sisil. Biarin aja. Dan semoga itu adalah salah satu orang dari gengnya Sisil yang sering ngebully kita. Kira-kira Santi berubah jadi kaya nggak ya? Tapi di sekolah sepi sih, nggak ada gosip yang jadi miskin tiba-tiba gitu. Jadi itu yang lo harapin. Chris, lo berharap orang lain jadi miskin, terus lo sama teman lo jadi kaya. Lo nggak nyadar lo udah ngerebut hak orang lain. Kamu tahu dari mana? Lo nggak usah peduli gue tahu dari mana. Yang perlu lo tahu, semua di dunia ini ada sebab akibatnya. Maksud kamu bakal ada yang terjadi sama aku? Gue nggak tahu. Tapi yang gue harap, lo please selesai ngerubah-ngerubah takdir orang lain sesuka hati lo. Dewi, kamu berhasil ngerubah takdir aku. Aku baru bangun udah langsung jadi orang kaya. Kalau keluarga kamu berubah jadi kaya, keluarga siapa yang berubah jadi miskin, Sam? Keluarga gue. Keluarga kamu? Kok bisa? Tapi kan kamu gak pernah ngelakuin hal jahat ke kita. Belum tentu pertukaran nasib itu karena orang lain ngelakuin sesuatu sama dia. Bisa jadi ya karena emang takdir seseorang aja. Berarti secara gak langsung kamu udah